Saya Saskia Ningtyas Damayanti, NIM di 600.869. Di sini saya menjelaskan konsep Time and Motion Study. Sistem kerja efektif merupakan tujuan dari perancangan sistem kerja. Time study merupakan usaha menentukan lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan oleh operator normal dalam taraf waktu wajar dan sistem kerja terbaik. Teknik pengukuran waktu kerja dibagi menjadi pengukuran secara langsung meliputi work sampling dan pengukuran waktu jam henti, serta pengukuran secara tidak langsung meliputi data waktu baku dan data waktu gerakan. Motion study merupakan penelitian untuk menganalisa pekerjaan dengan gerakan, meminimalkan gerakan tidak efektif, dan menentukan waktu kerja minimal. Motion study dapat dilakukan dengan memo motion study dan micro motion study. Tahapan pengukuran waktu baku yang pertama, uji keseragaman data, lihat grafik di antara BKA dan BKB. Yang kedua, uji kecukupan data pendahuluan lebih besar dari data sesungguhnya. Yang ketiga, waktu siklus, jumlah waktu dibagi dengan banyaknya percobaan. Yang keempat, waktu normal, dihitung dari waktu siklus dengan performance ratingnya. Yang kelima, waktu baku, dihitung dari waktu normal dengan faktor kelonggaran sesuai dengan keadaan nyata. Cara menganalisis video motion study adalah yang pertama, memutar video pada aplikasi pemutar video microsecond. Yang kedua, menghitung waktu pergerakan. Yang ketiga, menganalisis gerakan efektif dan tidak efektif. Manfaat dari time and motion study adalah menentukan besar ongkos produksi, menentukan gerakan efektif, menentukan jumlah dan ketebalan operator, menghitung waktu baku, serta melakukan penjadwalan dan perencanaan kerja. Penerapan time and motion study di dunia kerja. Yang pertama adalah mengatur penjadwalan dan perencanaan produksi. Yang kedua, mengatur penjadwalan tenaga kerja. Yang ketiga, mengatur tata letak atau fasilitas produksi. Yang keempat, menentukan jumlah mesin dan sumber daya alam. Yang terakhir, menentukan standar time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Sani Alhamdi, NIM D600181089 dari kelompok 21. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang time and motion study. Langsung saja, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep dasar time and motion study. Time and motion study adalah suatu ilmu untuk mempelajari dan menganalisa waktu dan gerakan seorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam praktikum yang telah kita lakukan, kita melakukan analisis waktu dan gerakan dalam perakitan sebuah Tamiya. Di sini kita mengambil sampel sebanyak 30 waktu perakitan yang nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dan melakukan pengujian uji keseragaman, kecukupan, dan siklus normal baku. Setelah melakukan praktikum, kita akan melakukan analisis motion study. Kita cukup memperhatikan setiap gerakan tangan kanan dan kiri seorang operator dan menghitung gerakan dari mulai bergerak sampai berhenti, tergantung gerakan yang dianalisa. Perhitungan dilakukan sampai pekerjaan selesai. Selanjutnya adalah manfaat time and motion study sendiri untuk mengetahui berapa banyak waktu dan gerakan seorang operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan menyeleksi gerakan apakah sudah efisien atau tidak. Untuk penerapan di lingkungan kerja, time and motion study bisa digunakan di suatu pabrik yang melakukan pekerjaan merakit seperti perakitan sepeda motor yang komponennya sangat banyak dan pastinya membutuhkan gerakan yang banyak pula. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nirvana Damayanti, NIM 110. Time study adalah usaha untuk menentukan lamanya waktu untuk bekerja. Terdapat dua jenis, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung yaitu menganalisis suatu pekerjaan tersebut dengan langsung, yaitu dengan jam henti dan juga sampling kerja. Secara tidak langsung yaitu menganalisis berdasarkan data yang sudah ada, yaitu waktu baku dan juga waktu gerakan. Selanjutnya ada motion study, yaitu analisis dari gerakan dicari dengan micro motion dan mono motion study. Itu adalah metodenya. Berbicara mengenai waktu baku, dicari dengan mendefinisikan suatu pekerjaan, lalu mencatat gerakan dan juga waktu yang terjadi, lalu dibagi ke dalam beberapa elemen, lalu mencari performance rating dan melakukan uji kecukupan serta keseragaman data. Didapatlah waktu normal. Waktu normal tersebut digunakan untuk mencari waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan operator dengan kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Waktu baku adalah waktu normal dikali 100% per 100 dikurangi allowance. Lalu menganalisis video dari
motion study, yaitu dengan membagi ke dalam beberapa elemen dan juga menganalisis waktunya. Manfaat dan penerapan dari time and motion study ini adalah dapat melakukan penjadwalan dan juga perancangan pekerjaan, lalu menentukan jumlah kebutuhan dari operator dan menentukan ongkos dari suatu produksi. Sekian, terima kasih. Saya Fauzan Zakia, NIM D600180122. Di sini saya akan menjelaskan tentang time and motion study. Time study adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis sebuah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam taraf yang wajar. Sedangkan motion study adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis sebuah gerakan-gerakan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang selanjutnya adalah menghitung waktu baku dengan cara yang pertama adalah mengambil video sampel sebanyak 30 data. Yang selanjutnya adalah menguji keseragaman dan kecukupan data. Yang selanjutnya adalah mencari waktu normal, waktu standar, dan output standar. Yang selanjutnya cara menganalisis video motion study, kita melakukannya dengan membuat peta tangan kiri dan tangan kanan. Kita menganalisis gerakan-gerakan yang kurang efektif dan memperbaiki jarak dan posisi benda sehingga efektif untuk operator. Yang selanjutnya kita membuat video usulan. Manfaat time and motion study. Manfaat time and motion study adalah memperbaiki sistem kerja, mencari waktu yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, dan tentunya meningkatkan produktivitas pekerjaan. Penerapan time and motion study dalam sebuah dunia industri, time and motion study digunakan untuk membuat sistem kerja yang paling efektif untuk operator, baik dalam segi gerakan maupun waktu kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yumas Diaji dari kelompok 21. Untuk pertanyaan pertama, apa tahu itu time study and motion study? Jadi time study and motion study itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang dua hal. Time berkaitan tentang waktu, dan motion atau gerakan. Jadi kita mengamati waktu sekaligus gerakan dari manusia yang sedang melakukan pekerjaan. Seperti contohnya kemarin di praktikum, si Fauzan, si operator kita, operator kami maksudnya, melakukan pekerjaan merakit Tamiya. Kita lihat si Fauzan atau si operator itu melakukan pekerjaan berapa lama, gerakan yang dipakai apa aja. Dari situ kita analisa gerakan-gerakan yang dipakai apa aja, waktunya berapa aja. Terus kita analisa sekiranya gerakan yang tidak penting itu dihilangkan sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Saya lupa waktunya berapa, tapi ada di data, mohon maaf. Terus apa sih pentingnya time study and motion study untuk dipelajari? Ya itu, kita bisa mempersingkat waktu sedetik, walaupun nggak banyak yang kita kurangi, tapi dari yang sedikit itu kan dikalikan banyak barang. Jadi kalau di perusahaan itu sangat menguntungkan gitu. Terus apa itu namanya, di dunia pekerjaan, yaitu untungnya itu sih. Udah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Rofifa Firdaus, NIM D600180160. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar time and motion study. Motion study yaitu studi yang membahas tentang gerakan apa saja yang dilakukan oleh seorang pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut. Sedangkan time study yaitu studi yang membahas tentang waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
Pertanyaan yang kedua yaitu tahapan praktikum. Tahapan praktikum yang pertama yaitu kami melakukan perakitan Tamiya sebanyak 30 kali dan menghitung waktu menggunakan stopwatch. Setelah itu dapat menghitung data keseragaman dan data kecukupan. Apabila data sudah seragam dan sudah cukup, maka dapat menghitung waktu baku sesuai dengan data yang telah didapatkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu cara menganalisis video motion study. Yang pertama dengan cara mengamati video yang telah ada, setelah itu menulis dan menghitung waktu yang telah diamati. Waktu pada tangan kanan dan tangan kiri totalnya harus sama. Pertanyaan yang keempat yaitu manfaat dari time and motion study. Manfaatnya antara lain meminimalisir waktu pekerjaan, mengurangi biaya tenaga kerja, dan memperbaiki kemampuan pekerja. Pertanyaan yang kelima yaitu penerapan time and motion study pada dunia kerja. Antara lain yaitu untuk menentukan penjadwalan produksi dan agar mendapatkan metode pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.